berikut saya akan membahas tentang materi kimia itu zat aditif dan zat aditif. Ya, perkenalkan juga nama saya adalah Alexander Laus, bisa dipanggil Nelfon. Saudara Prodi Pendidikan Biologi semester 1. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai dengan materi kita, mari kita sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan untuk minta kesehatan untuk kita semua. Jadi berdoa itu masing-masing ya. Berdoa mulai, berdoa selesai. Oke, baik. Sebelum kita mulai materi kita akan absen. Jadi nama yang saya sebut akan dengarkan nama yang saya sebut bisa menyaut, dan yang namanya tidak ada tolong memberikan alasan kenapa sehingga mereka tidak ada. Ya. Oke, kita mulai sudah. Yang pertama itu kita mulai dari zat aditif. Jadi teman-teman di sini harus mampu menjelaskan pengertian dari zat aditif dan zat aditif juga. Zat aditif dan zat aditif, dan bisa juga mampu menyebutkan bagian-bagian dari zat aditif dan zat aditif. Kita mulai dari pengertian zat aditif. Jadi zat aditif adalah zat yang ditambahkan pada makanan dan diminumkan minuman untuk meningkatkan kualitas, keawetan, kelezatan, dan kemudian makanan dan minuman. Dan juga berdasarkan alasannya, zat aditif pada makanan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu zat aditif alami dan zat aditif buatan. Nah, zat aditif alami adalah zat aditif yang bahannya bukan berasal dari makhluk hidup, misalnya zat pewarna dari tumbuhan, penyedap dari daging hewan, zat pengantal dari alga dan sebagian, dan juga zat-zat alami ini pada umumnya tidak dapat menimbulkan efek samping yang membahayakan kesehatan manusia. Nah, sebaliknya zat aditif ini buatan bila digunakan melebihi jumlah yang diperbolehkan dapat membahayakan juga kesehatan kita. Nah, zat aditif buatan adalah zat aditif yang diperoleh melalui proses reaksi kimia yang bahannya bukan pembuatan atau berasal dari bahan-bahan kimia, misalnya bahan pengawet dari asam benzoat, pemanis buatan dari sakarin, atau pewarna dari uh, tar tartarisine. Dan juga zat aditif buatan harus digunakan sesuai dengan jumlah yang diperbolehkan dan sesuai fungsinya. Nah, penyalahgunaan pewarna buatan seperti bahan pewarna tekstil yang digunakan sebagian pewarna makanan sangat berbahaya untuk kesehatan kita. Ya. Nah, zat aditif ini juga berbeda dengan zat aditif ini berbeda dengan zat aditif yang merupakan zat tambahan untuk meningkatkan kualitas. Zat aditif adalah zat yang dapat menyebabkan aditif atau ketagihan, dan ketika dikonsumsi kebanyakan zat aditif ini terhitung berbahaya dan harus dihindari juga. Namun ada beberapa zat aditif yang memiliki manfaat dan cenderung lebih aman, namun tetap membuat kita pengawasan ketat dari berbahaya pihak atau berbagai pihak. Untuk lebih jelas,
Mari kita masuk pada jenis-jenis zat adiktif. Sebelum itu, mungkin dari teman-teman sudah pernah dengar narkotika. Ya, narkotika merupakan satu berbahaya yang tidak boleh digunakan tanpa pengawet dokter. Penggunaan narkotika ini tanpa pengawetan dokter adalah melanggar hukum, dan zat adiktif ini adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran atau menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri dan menyebabkan ketergantungan bagi pengguna atau kita yang menggunakan. Dan yang terakhir itu psikotropika. Nah, psikotropika ini adalah obat yang berkaitan dengan psikoaktif yang mempengaruhi mental dan perilaku seseorang. Misalnya, dampak positifnya adalah ketika orang itu sulit tidur, minum obat atau golongan psikotropika itu, ia akan tidur nyenyak dan tidak sadar. Namun penggunaan obat tidur itu sangat tidak disarankan dan harus sesuai dengan resep dokter. Biasanya dokter akan memberikan alternatif obat herbal sebelum memberikan obat jenis psikotropika itu. Supaya materi kita cukup hari ini, jadi minta dari teman-teman untuk membuat kelompok untuk mendiskusi materi ini lebih lanjut lagi, dan juga saya akan memberikan soal untuk kalian kerjakan. Soal sejumlah 10 nomor saja. Bisa akan membaca soal-soal yang ada di sini. Nomor 1, itu mulai nomor 1 itu bahan pewarna yang disarankan untuk dipakai dalam produk makanan dan minuman adalah titik-titik. Nomor 2, sebutkan salah satu bahan pewarna alami. Nomor 3, pemanis buatan yang tidak mengandung kalori dianjurkan untuk dikonsumsi para penderita penyakit tertentu yang ingin menikmati rasa manis secara aman. Penyakit ini tersebut adalah titik-titik. Nomor 4, pengawet digunakan dalam pembuatan bahan makanan karena titik-titik. Nomor 5, monosodium glutama atau MSG memiliki rasa yang khas dan dapat membuat makanan menjadi lebih sedap. Namun penggunaan MSG harus dibatasi. Bahan campurannya dapat digunakan untuk mengganti MSG adalah titik-titik. Nomor 6, ikan adalah salah satu jenis makanan yang memiliki kandungan protein tinggi, tetapi ikan juga mudah sekali busuk jika tidak segar diolah. Berikut ini cara pengawatan ikan itu adalah titik-titik. Nomor 7, beberapa zat adiktif dapat meningkatkan aktivitas sistem saraf pusat atau fungsi organ tubuh seperti meningkatkan denyut jantung. Zat adiktif mampu memiliki sifat tersebut termasuk dalam kelompok titik-titik. Nomor 8, LSA atau disegris amide
dan LSD, disegres aksis di Dethylmade merupakan obat yang psikotropika yang dapat memberikan efek konyol seperti mendengar atau melihat sesuatu yang sebenarnya atau tidak nyata disebut dengan titik-titik. Nomor ke-9, nomor 9, zat psikoaktif yang secara alami terdapat dalam kopi titik-titik. Nomor 10 atau nomor yang terakhir, jika kamu mendapat seseorang yang terkena psikotropika yang dapat kamu serangkan kepada orang-orang itu di sekitarnya adalah titik-titik. Ya, tugas yang saya berikan cuma 10 nomor saja, jadi teman-teman bisa mengerjakan. Ya, baik, pertemuan kita cukup hari ini cukup sekian, dan kita akan menutup pertemuan kita pada hari ini. Dan tadi kita awali dengan doa dan kita juga kita akan tutup dengan doa. Jadi doa juga masing-masing. Kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih semua. Sampai jumpa. Terima kasih.